bersama saya Yesi Artada di acara Bincang Online jpnn.com. Seperti kita tahu, angka COVID-19 sampai saat ini masih tinggi, terlebih dengan adanya varian baru yaitu varian Delta. Pada Bincang Online kita kali ini ada yang sedikit berbeda karena kami akan ngobrol dengan dua narsum sekaligus, yakni dengan para penggali kubur makam COVID-19. Nanti akan ada Bapak Kamaludin selaku penggali kubur TPU Padurenan Bekasi, kemudian nanti juga ada Bapak Maman, penggali kubur dari TPU Pondok Rangon, Jakarta. Nanti kami akan ngobrol dengan keduanya mengenai kondisi makam saat ini. Apakah memang benar bahwa kebutuhan makam saat ini lebih banyak dibanding tahun lalu? Untuk itu kita nanti juga akan cerita dan mendengarkan keluh kesah mereka seperti apa. Nanti kita akan ngobrol melalui video call. Oke viewers, kali ini saya sudah terhubung dengan dua penggali kubur TPU COVID-19 dengan Bapak Kamaludin, penggali kubur dari TPU Padurenan Bekasi. Kemudian ada Bapak Maman, penggali kubur di TPU Pondok Rangon, Jakarta. Halo Pak, gimana kabarnya Pak Maman dengan Pak Kamaludin? Sehat Pak? Sehat. Pak, ini langsung saya Pak. Saya mau bertanya. Sebelumnya apakah memang sudah berprofesi menjadi penggali kubur COVID-19 atau sebelumnya memang penggali kubur gitu Pak, sebelum ada yang COVID ini? Mungkin dari Pak Kamaludin dulu. Ya kalau saya sendiri pribadi aslinya itu untuk perawatan makam. Nah, berhubung sekarang ada COVID-19 sudah berjalan 2 tahun, jadi diperbantukan untuk membantu protokol COVID gitu. Itu sudah berapa lama Pak sebelum ini diperbantukan jadi COVID? Jalan 2 tahun, kan Maret mulainya. Iya, Maret. Kemudian untuk Pak Maman gimana Pak? Sebelumnya apakah memang sudah berprofesi menjadi penggali kubur Pak? Ya kalau saya emang aslinya dari dulu emang penggali makam. Dari orang tua sampai saya emang tukang gali makam semua, keluarga. Pak, ini nih, gimana sih suasana pemakaman sampai hari ini? Kabarnya kan kasus COVID naik gitu Pak. Mungkin dari Pak Kamaludin dulu, suasana makam Pak kali ini. Kalau untuk hari ini kebetulan udah hampir 5 hari ini ya protokol COVID. Hari ini baru hari kemarin dah ya, karena kan belum kita hitung hari kemarin dari shift pagi sampai sore itu kurang lebih ada 30 dan juga semalamnya cuma ada 14. Jadi total hari malam itu 44. Yang sebelumnya yang per hari itu rata-rata 100. Jadi benar nggak sih Pak, apa tahun ini tuh lebih banyak yang makam dibanding tahun lalu? Iya, lebih meningkat. Pokoknya semenjak lebaran kemarin aja itu naiknya itu drastis itu semenjak habis lebaran kemarin dah. Ya sebelumnya di TPU Padurenan rata-rata COVID masuk itu cuma 30 seperti itu. Nah pas hari lebaran kemarin itu melonjaknya gratis, bisa sampai setiap hari itu 100 rata itu. Kalau di TPU di minggu ini udah turun, udah rata-rata per hari sekarang udah 50. Udah seminggu ini udah alhamdulillah. Kalau Pak Maman gimana Pak kondisi TPU Rangon? Ya untuk di TPU Pondok Rangon per hari itu sekarang nggak kayak dulu sih. Jadi kalau sekarang itu minimal 15 sehari. Karena di TPU Pondok Rangon kan untuk kota COVID lahan kan udah nggak ada. Jadi yang lebih banyak kan di Rorotan, Bambu Apus, Tegalalur, itu untuk kuota yang lebih banyak. Kalau untuk di Pondok Rangon hanya paling ditumpang-numpang itu aja.
Untuk kuota COVID itu minimal 15 hari. Minimal 15 hari ya Pak ya? Iya. Nah, kalau paling malam tuh menggalinya sampai jam berapa sih Pak? Soalnya sebelumnya pernah lihat juga ada makam COVID tuh yang sampai malam diangkatnya kayak gitu-gitu. Biasanya sampai jam berapa Pak kalau untuk menggali kubur? Ya, ya kalau untuk menggali kubur protap COVID kita nggak bisa nentuin. Setiap ada laporan mau jam 1 atau jam 12 kita harus tetap gali. Oh gitu Pak? Iya. Oh, tapi pernah nggak Pak paling malam tuh jam berapa Pak menggali kubur? Untuk yang terakhir lagi saya sampai jam 2 pagi. Jam 2 pagi? Iya. Terus kalau dengan Pak Kamaludin gimana Pak? Paling malam jam berapa menggali kubur? Kalau di TPU Padurenan sekarang itu udah jalan 1 bulan itu dibagi 2 shift. Shift 1 itu dari jam 6 sampai jam 6, shift 2 itu jam 6 sampai jam 6 pagi. Gitu. Jadi untuk penggali kuburnya sekarang itu diperbantukan alat berat. Untuk pakai alat berat. Jadi tugas karyawan di malam itu cuma untuk nguburin aja. Oh cuma untuk nguburin aja, yang gali pakai alat? Iya, alat berat. Alat berat beko itu. Jadi udah dibikin stok juga, standby juga operator gali itu lubangnya. Kalau di TPU Rangun pakai masih tenaga manusia atau pakai alat juga Pak? Ya kalau untuk di Pondok Rangon rata-rata manual, jadi pakai tenaga manusia semua. Biasanya kalau gali gitu butuh waktu berapa lama ya Pak? Untuk menggali makam itu minimal paling 3 jam sampai 2 jam untuk satu lubang, itu dalam 2 orang apa 4 orang ya minimal. Nah kalau ini Pak, menggali makam COVID dengan yang nggak COVID gitu tuh kedalamannya sama atau beda ya Pak ya? Ya kalau di Pondok Rangon ya antara COVID dan tidak COVID itu perbedaannya hanya berapa persen. Jadi misalnya COVID itu lebih dalam lagi daripada reguler. Yang biasa. Iya. Kalau di TPU Pondok Padurenan sama juga ya Pak ya? Sama. Intinya lebih dalam yang COVID galian kuburnya. Makanya kan sampai diperbantukan alat berat gitu. Karena nggak wajar tuh udah yang biasanya tadi rata-rata cuma 15 dari awal tahun pertama. Nah, kalau sekarang kan per hari 50 jadi tenaganya. Dan untuk karyawan juga diperbantukan ini 3 TPU. TPU Jatisari, TPU Perwira, sama TPU Padurenan kita gabung. Itu dibagi. Karena keterbatasan karyawan. Kalau di TPU Padurenan sendiri kan karyawan total semuanya 25. Gitu. Kalau di Pondok Rangon total karyawan ada berapa ya Pak ya? Ya untuk total di Pondok Rangon itu paling terbanyak. Jadi semua hampir 345 karyawan. Oh. Jadi kayak kemarin di Bambu Apus butuh tenaga nih, sampai sekarang butuh tenaga dari Pondok Rangon. Jadi dikirim ke sana setiap seminggu sekali itu minimal 10 sampai 12 orang bantukan di Bambu Apus. Nah untuk Pak Maman sama Pak Kamaludin nih Pak, apakah setiap hari itu pulang ke rumah atau ada disediain tempat khusus gitu? Mungkin dari Pak Kamaludin dulu. Ya setiap hari kita pulang. Oh pulang ke rumah. Pulang. Kalau bagian shift saya kan shift 2 ini di malam jam 6 sampai jam 6. Kebetulan sekarang memang lagi off jadi bisa lihat-lihat gitu. Kalau Pak Maman gimana Pak? Sama, saya juga tiap hari pulang. Iya, tapi setiap ditelepon ya harus siap sayanya.
Siap. biarin udah di rumah, jam berapa ya ditelepon siap berangkat kembali. Kalau lokasi rumah dengan pemakaman jauh apa dekat Pak? Ya kalau saya sama TPU ya dekat betul sih, jadi nggak terlalu jauh, jadi yang paling terdekat ya saya dari makam. Nah ini nih Pak, sesudah menggali makam, apa yang dilakukan untuk melindungi diri dari COVID-19? Secara kan pulang juga ada keluarga, seperti itu Pak. Mungkin Pak Maman dulu Pak. Ya untuk penjagaan ya kita kan sering dikasih sama pemerintah maupun warga untuk mencuci tangan, terus istri juga kita jika tidak mulai langsung pulang langsung salaman dengan istri, tapi kita harus mandi bersih dulu untuk pencegahan aja sama keluarga jangan sampai tertular COVID-19 ini. Kalau untuk Pak Kamaludin gimana Pak? Kalau saya mah sebelum pulang kan di sini di kantor tuh memang ada sumur, jadi kita mandi pertama bersih itu di sini. Jadi baju pun kita cuci di sini, terus ya udah setengah bersih baru kita bawa pulang. Nah, mohon maaf nih Pak sebelumnya untuk Pak Kamaludin sama Pak Maman, sebelumnya pernah terpapar COVID-19 atau belum? Ya alhamdulillah belum. Jangan. Iya Pak, kami juga berdoanya gitu. Kalau Pak Maman gimana Pak? Ya alhamdulillah keluarga belum pernah ada yang begitu. Kalau bisa ya kita dikasih kesehatan, Betul. bisa tugas membantu yang lain. Berarti Pak ini dalam seminggu sama sekali nggak ada libur atau ada libur? Kalau libur kan itu kita mainnya sip-sipan sih. Liburnya saya itu ya dari pagi sampai sore ini libur, istirahat. Berarti setiap hari masuk cuma ada jamnya gitu ya Pak ya? Maksudnya? Iya, ada jam. Kemudian gimana Pak Maman? Ya kalau saya mas standby tiap hari, nggak ada liburnya. Nggak ada libur? Nggak ada libur. Ya, ini Pak. Kemudian ada nggak sih perbedaan menggali makam pasien COVID-19 dengan yang biasa? Perbedaannya apa Pak? Selain yang tadi kedalaman itu, apa ada perbedaan lagi Pak? Iya kalau untuk protap COVID dan reguler perbedaannya, ya kita pakai APD itu panas sih. Namanya 5 menit aja kita pakai APD itu udah panas. Beda sama reguler. Kita kan harus pakai masker, APD. Itu waktu gali itu aja pakai masker, kita udah kagak kuat sebetulnya. Karena namanya tugas, ya kita harus menjalankan aja. Perbedaannya di situ daripada reguler. Reguler kan bebas, nggak pakai masker atau apa, supaya napas juga kuat. Kalau untuk Pak Kamaludin gimana Pak perbedaannya? Ya sama aja sih, intinya mah seperti itu. Kalau misalkan protokol kita benar-benar safety, yang ngapnya juga luar biasa seperti Pak Maman. Ya kalau ya Mengap ya Pak? iya benar. Mengap. Jadi ya menurut saya itu tambah lemas gitu. Iya. Menambah tenaga ya Pak ya, ekstra tenaga karena harus Iya. pakai APD. Betul. Kemudian nih Pak, suka dukanya menjadi penggali makam tuh apa? Pak Maman mungkin duluan Pak? Ya sukanya emang saya dari kakek bapak emang suka gali makam. Dukanya ya melihat kotak COVID ini untuk keluarga almarhum, jadi nggak bisa dekat seperti makam-makam yang lain. Jadi kalau makam yang lain kan keluarga bisa deket, bisa melihat jenazah. Sedangkan protokol COVID ini keluarga agak jauh. Jadi nah itu kesiannya di situ. Itu aja dalam hati itu sangat sedih melihat mereka begini. Tidak bisa melihat langsung jenazah di makam.
Sendirian ya Pak, harus dari jarak jauh. Iya. Kemudian Pak Kamaludin. Kalau saya masalah kerja suka nggak suka, sebenarnya mah apa sih yang suka nggak ada. Cuma kita kembali lagi niatkan untuk ibadah aja, itu aja sih kalau saya. Kalau untuk pengalaman Pak selama COVID ini ada pengalaman apa ya? Ada pengalaman aneh atau lucu mungkin Pak? Ada juga sih yang lucu, Pak. Terkadang yang lucu memang dari rumah sakit tuh biasanya kalau misalkan COVID itu tuh nggak ada apa ya namanya bahasanya ya, nggak ada identitas muslim atau non muslim. Mungkin dari rumah sakit mungkin lupa. Jadi udah pernah yang lucu itu udah pernah kita makamin makam tersebut di muslim. Ternyata dia itu KTP-nya non muslim, kan kita gali lagi kan lucu ya. Seperti itu. Oh ada Iya. seperti itu Pak? Ya seperti itu, ya udah beberapa kali gitu, makanya lucunya di situ gitu. Seharusnya dari tim medis itu dari rumah sakit identitas almarhum itu dilengkapin kalau pengen tes seperti itu. Itu kan di surat kematian itu nggak ada yang namanya nggak ada identitas agama di situ, nggak ada dia. Pengen saya itu dicantumkan, misalkan namanya si Wawan ya, misalkan agamanya Islam kan udah tertera, jadi yang tarik itu nggak ada. Tapi sejauh ini sering Pak kejadian seperti itu? Sering. Berarti kalau terjadi seperti itu dibongkar kembali lalu dipindahkan gitu Pak? Atau seperti Iya, langsung secepatnya. Makanya lucu dah, kadang-kadang gitu udah bakam, cuman nggak sampai sehari 2 hari segituan. Pas keluarganya ada yang lebih tahu, Pak, kok ini ditaruhnya di muslim, kan saya ini orang tua saya non muslim. Ya mau nggak mau, iya digali lagi gitu. Nggak enaknya di situ kita makamin secara protokol, tapi digali lagi kan lucu. lucu plus serem ya Pak gitu menurut saya. Ya, dikata serem ya karena memang udah kesehariannya di makam, nggak ada sih namanya serem, nggak ada. Sudah biasa ya Pak ya? Ya kan, karena kebiasaan betul. Kalau untuk Pak Maman, gimana Pak? Ada cerita apa? Ya sama sih ya, hampir sama Pak Jamaluddin ini ya. Jadi agama Islam, Kristen masuk ke Islam itu di makam udah pernah. Namun itu dari kesalahan dari Pamdal. Jadi dia dapat semua surat medis, KTP almarhum mama kakak, tidak dilihat di KTP-nya itu agamanya adalah Kristen. Jadi dia main masukin ke Muslim. Pas dia dapat berapa hari, 1 hari ya, 1 hari dilihat, lah kok ini Kristen. Akhirnya mau nggak mau digali lagi, besok paginya pindahin ke Unis Kristen. Nah untuk sementara makanya sampai sekarang otomatis tuh Pamdal harus cermat sama mata. Suratnya, KTP-nya itu dicek dari situ. Kalau emang dia Kristen, buru dipindahin ke unit Kristen, lapor lagi. Kemudian nih Pak, terakhir, pesan untuk masyarakat supaya tetap patuh protokol kesehatan. Kan masih banyak juga yang tidak percaya dengan adanya COVID. Gitu, Pak. Mungkin dari Pak Maman, Pak, pesannya untuk masyarakat. Ya untuk masyarakat, kebanyakan kagak ada yang percaya. Temen sebenarnya COVID itu emang benar-benar ada. Ya untuk masyarakat ya hindarilah kerumunan. Ya ikutilah aturan pemerintah untuk cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Ya ikutin aja protokol kesehatan masyarakat lah protokol ini. Karena kita bukan apa-apa, kasihan melihat keluarga kita kalau seandainya meninggal protokol COVID. Kita tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya sebagai petugas ya juga kasihan untuk melihatnya. Dan ikuti peraturan pemerintah 3M itu aja lah. Ya, Pak. Kalau Pak Kamaludin ada pesan Pak?
Ya mungkin pesannya nggak jauh dengan Pak Mamat sih tadi, sama sih intinya mah. Yang pertama mah itu lakukan yang terbaik untuk diri sendiri, dan untuk masyarakat pun jangan gegabah, jangan sembrono, ikuti aturan pemerintah, gitu aja. Dan terakhir banyak-banyak berdoa aja, udah gitu aja. Ya, ya. Tapi untuk sampai sejauh ini ada nggak rekan-rekan penggali kubur juga yang mungkin terpapar COVID atau mungkin meninggal gitu, Pak, karena COVID-19? Kalau di TPU Padurenan maupun di 3 TPU Padurenan Jagakarsa maupun Perwira, alhamdulillah itu satu pun belum ada, dan memang kalau bisa jangan. Alhamdulillah selamat, alhamdulillah. Kalau Pak Mamat di TPU gimana, Pak? Ya kalau untuk di TPU Pondok Rangon alhamdulillah sehat-sehat semua, cuma ya paling dari rekan-rekan itu ada yang meninggal karena kecapean, karena faktor badan dia udah lelah tiap hari sampai malam gitu, kebanyakan di situ. Jadi faktor usia juga ada, karena kita sampai malam jarang istirahat, kebanyakan sakitnya di situ dari kelelahan aja. Kalau untuk produk kena terpapar sih alhamdulillah nggak ada yang terpapar. Pak, mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk pemerintah, Pak? Mungkin harapannya mungkin untuk pemerintah apa gitu, Pak? Untuk pemerintah ya perhatikan lagi ini masalah tukang gali ini ya, masalah vitamin deh. Seperti dulu lagi kirim supaya tukang gali juga istilahnya agak sehat kembali, mendapat vitamin itu. Alhamdulillah lagi itu tiap dapat vitamin kita minum alhamdulillah sehat terus gitu. Dan kondisi biar fit kembali. Kalau sekarang memang sudah nggak dikirimin atau seperti apa, Pak? Ya sekarang ini kayaknya sudah mulai berkurang. Jadi mungkin karena sibuk nanganin protap ini, jadi kita harus pintar-pintar aja cara membuat vitamin badan fit aja, jamu atau apa itu aja. Pak Kamaludin, mungkin ada yang mau disampaikan untuk pemerintah? Ya sebenarnya mah banyak, tapi intinya mah hanya beberapa, mungkin sama seperti Pak Maman ya. Cuma kita bilangnya malu karena kenapa? Karena ya kita cuma penggali kubur atau begitu ya. Yang jelas mah mudah-mudahan harapan kita pemerintah lebih bijak dan lebih bijaksana kepada orang yang penggali kubur yang ada di TPU. Intinya gitu aja. Intinya penggali kubur juga perlu diperhatikan ya, Pak, kesejahteraannya. Nah, maksudnya seperti itu. Ya, semoga nanti didengar oleh pemerintah ya, Pak, harapan Bapak Kamaludin dengan Kak Maman. Amin. Oke, Pak Maman dengan Pak Kamaludin, terima kasih banyak sudah mau bergabung dan mau ditanya-tanya nih seputar kesehariannya. Ya. Sehat-sehat terus Pak Maman dengan Pak Kamaludin, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi perbincangan kami dengan Bapak Kamaludin selaku penggali kubur TPU Padurenan Bekasi. Kemudian tadi juga ada Bapak Maman, penggali kubur TPU Pondok Rangon Jakarta. Untuk viewers dimanapun berada, kami tidak pernah lelah-lelahnya mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada karena pandemi belum juga usai. Saya Yesi Artada undur diri dari studio jpn.com. Sampai bertemu di program selanjutnya. Dah.